Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Salsabila dari kelas MIB MI 1B dengan NIM 09010282529057. Di sini saya akan membuat video ujian tengah semester saya di mata kuliah algoritma dan pemrograman dari slide 1 sampai dengan slide kelima. Yang pertama itu, saya akan membahas tentang konsep algoritma. Apa sih algoritma itu? Algoritma adalah serangkaian langkah terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti membuat teh, merebus air, lalu menyiapkan cangkir. Setelah itu, menuangkan air panas, lalu menambahkan gula, dan yang terakhir itu mengaduk. Dalam komputer, algoritma berfungsi sebagai resep yang memberitahu komputer bagaimana cara menyelesaikan tugas. Ciri-ciri algoritma yang baik itu adalah yang pertama itu terstruktur, kedua terbatas, ketiga memiliki input, keempat menghasilkan output, dan yang terakhir itu adalah efektif dan efisien. Selanjutnya, pentingnya algoritma. Nah, algoritma itu merupakan dasar dari seluruh ilmu komputer, di mana algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi digital seperti Google, YouTube, Maps, dan lain-lainnya. Di mana algoritma ini dapat melatih pola pikir logis, sistematis, dan efisien dalam pemecahan masalah. Selanjutnya itu ada cara menyajikan algoritma. Pertama itu narasi. Narasi merupakan menjelaskan langkah-langkah dengan bahasa sehari-hari. Terus yang kedua itu ada pseudocode. Artinya menulis langkah-langkah dengan format mirip bahasa pemrograman, tapi tidak terlalu mirip dengan bahasa pemrograman, tanpa aturan sintaks yang ketat. Yang terakhir itu ada flowchart, yang merupakan menggambarkan alur kerja dengan simbol grafis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis algoritma. Pertama itu ada tingkatan algoritma. Yang pertama itu tingkatan algoritma. Nah, yang pertama itu ada sekuensial, lalu percabangan, terus perulangan, lalu rekursif, selanjutnya ada searching, dan yang terakhir ada sorting. Nah, terus yang kedua itu menengah, di mana dalam menengah ini terdapat divide and conquer, greedy, dynamic programming, backtracking, dan brute force. Dan yang terakhir itu tingkatan algoritma yang tinggi. Ada heuristik, lalu meta-heuristik, dan paralel. Selanjutnya, algoritma sekuensial atau linear, di mana algoritma sekuensial merupakan instruksi yang dijalankan berurutan tanpa percabangan atau perulangan. Di mana algoritma sekuensial ini cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sederhana. Contohnya itu seperti menghitung luas persegi panjang, terus menghitung rata-rata nilai, atau menukar nilai dua variabel. Selanjutnya ada algoritma percabangan, atau bahasa Inggrisnya itu disebut selection, yang dimana algoritma percabangan ini merupakan algoritma yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kondisi. Nah, ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah percabangan sederhana atau if, yang artinya if ini hanya bisa dipakai jika kondisinya itu benar. Lalu kedua ada percabangan dua, yaitu if else. Dia bisa digunakan untuk menghasilkan dua hasil, benar atau salah. Selanjutnya ada percabangan majemuk, if, else if.
yang artinya bisa digunakan untuk hasilnya itu beberapa kemungkinan. Dan yang terakhir ada percabangan bersarang, yaitu kombinasi beberapa percabangan. Nah, contoh kasusnya itu adalah menentukan kelulusan, kategori usia, atau diskon belanja berdasarkan keanggotaan dan total belanja. Selanjutnya ada algoritma perulangan atau looping, yang dimana algoritma perulangan ini merupakan instruksi berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Jenisnya itu ada for. Contohnya itu seperti mencetak angka 1 sampai 5 atau tulisan 1000 kali. Terus yang kedua itu ada while, yang dimana jumlah perulangan belum pasti, kondisi dicek di awal. Contohnya itu meminta password hingga benar. Terus yang terakhir itu ada do while, yang dimana kondisi dicek di akhir, minimal 1 kali dijalankan. Contoh, meminta angka positif atau menu interaktif. Nah, contoh aplikasi perulangan ini seperti validasi input, pengolahan data array, simulasi dan perhitungan iteratif, dan sistem kasir atau game sederhana. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan merancang algoritma. Yang pertama itu, kita harus memahami masalah yang terlebih dahulu. Nah, yang dibahas dari memahami masalah ini, yang pertama itu baca dan pahami soal dengan teliti, lalu pisahkan input, proses, dan output, dan yang terakhir jelaskan masalah dengan bahasa sederhana dan identifikasi batasannya. Yang kedua itu adalah menganalisis masalah. How? Yang pertama itu pecah masalah menjadi bagian kecil, atau bisa disebut juga dekomposisi. Selanjutnya tentukan pola logika, aturan dan urutan kerja. Selanjutnya yang terakhir itu pastikan memahami kondisi atau batasan khusus dari masalah. Yang selanjutnya itu ada menyusun algoritma. Yang dimana kalau nyusun algoritma ini dari menganalisis masalah dan memahami masalah itu nantinya hasilnya itu akan dituangkan menjadi pseudocode atau flowchart. Contohnya ini algoritma menghitung rata-rata dari 3 nilai. Nah, selanjutnya itu ada mengimplementasikan algoritma, di mana algoritma dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman seperti C++, Java, Python, PHP, dan yang lainnya. Selanjutnya, menguji dan mengevaluasi algoritma, di mana yang pertama itu ada pengujian. Nah, pengujian ini di mana kita harus mengecek kesalahan sintaks agar program bisa dijalankan. Selanjutnya ada evaluasi. Periksa kesalahan logika bila hasil tidak sesuai harapan. Dan yang terakhir itu ada gunakan compiler online seperti Programmis, W3 School, atau CPP. Dan yang terakhir itu ada mendokumentasikan algoritma. Selanjutnya ada struktur dasar pemrograman. Nah, di sini ada 3 paradigma utama, itu ada imperatif, deklaratif, dan modern. Nah, selanjutnya ada evaluasi paradigma imperatif. Yang pertama itu ada prosedural, terus ada struktur, terus ada object orient, selanjutnya ada event driven, yang kelima itu ada concurrent atau paralel, dan yang keenam itu ada multi paradigma imperatif atau modern. Nah, selanjutnya itu ada pemrograman terstruktur, dimana tujuannya ini adalah untuk membuat kode mudah dibaca dan dipelihara, terus mengurangi kompleksitas dan mempermudah debugging. Kelebihannya ini teratur, mudah dibaca, cocok untuk proyek menengah. Nah, dan kekurangannya itu adalah kurang fleksibel untuk sistem besar dibanding OOP. Dan yang terakhir itu ada alur kontrol,
Nah, di sini ada beberapa jenis alur kontrol. Yang pertama itu ada sekuensial, yang kedua ada selection, yang ketiga ada iteration, dan yang terakhir ada jump atau lompatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.